Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas terkait summary dari materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai kemudian ke pertemuan 12. Sehingga hari ini adalah summary dari yang sudah kita diskusikan. Nah, untuk end project-nya atau tugasnya nanti akan bisa teman-teman cek di video lain yang terpisah. Oke, secara umum untuk pembelajaran, untuk objektifnya atau tujuan pembelajarannya adalah to understand the implementation of media and internet in teaching and learning process. Jadi kita di sini di mata kuliah ini pada intinya kita mencoba memahami berbagai bentuk teknologi, kemudian pengaruh internet, pengaruh teknologi, dan berbagai perkembangan media dalam membantu kegiatan belajar dan mengajar sehingga kita bisa cari mana yang paling tepat dan paling sesuai dengan para siswa kita agar kita pada saat memberikan kepada siswa kegiatan belajar mengajarnya menjadi lancar dan juga efisien. Dengan silabusnya kita mempelajari definition, understanding, kemudian benefit, type, classification, innovation, internet, social media, and so on and so on. Untuk assignment, kita kemarin mempelajari refleksi terkait perkembangan teknologi, and then you also got quiz. Kemudian nanti untuk end project-nya itu berupa EduFeed analysis. Nanti silakan dicek di video yang terpisah. Oke, jadi ini pertemuan ke-13 yaitu summary dari keseluruhan materi yang sudah kita pelajari. Oke, kemudian untuk ICT dan teknologi sendiri dan berbagai perkembangan media. To our history, media and technologies for learning have influenced education, and those tools help in improving the learning process. Thus, teaching aids such as any device, object, machine used by teacher to clarity or enliven a subject with types of media such as visual, audio, audiovisual media, and so on and so on. Jadi memang dengan berbagai perkembangan media dan teknologi jelas memberikan pengaruh pada bagaimana kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan. Kemudian juga berbagai alat tersebut jelas membantu dalam kegiatan belajar mengajar dan dinamakan juga sebagai teaching aid. Jadi membantu pada guru agar mereka bisa memberikan materi, kemudian mencari kesepakatan, memberikan visi misi yang sama, kemudian memperoleh persepsi yang sama terkait suatu materi atau informasi yang ingin disampaikan. Dengan berbagai tipe media, misalkan visual, audio, audiovisual, kita juga ada projected dan non-projected. Untuk yang projected yang menggunakan listrik dan non-projected yang tidak menggunakan listrik. Nah, sehingga pada saat kita memberikan suatu teknologi atau media kepada para siswa, kita tidak sebaiknya langsung memberikan saja, tapi kita sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor-faktor ini. So, these are the things that we should consider when choosing the media. Yang pertama, can we prepare the media easily? Kemudian, can the media be easy to operate or use at class? Kemudian, are the media interesting for students? Is the language used by that media meaningful and authentic? Do the media develop the students' ability? And then what media that easily be found? Jadi kita apakah media atau teknologinya itu mudah disiapkannya? Kemudian apakah mudah dioperasikan di ruang kelas? Apakah membutuhkan waktu lama atau sebentar untuk mempersiapkannya? Apakah ini menarik untuk siswa? Apakah mudah rusak atau tidak? Apakah bahasa yang digunakan bisa dipahami atau tidak? Dan yang terpenting, apakah sesuai dengan psikolog dan karakter para siswanya? Jadi memang cukup banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan saat akan memilih media pembelajaran. Kemudian dengan berbagai perkembangan media, kemudian berbagai faktor yang perlu kita pertimbangkan untuk kita mengembangkan dan memilih media pembelajaran di kelas, jelas kita juga punya banyak tantangan pada saat kita akan menerapkan media atau teknologi tersebut pada kegiatan belajar mengajar. So integrating ICT into teaching and learning is a complex process and one that may encounter a number of difficulties. These difficulties are known as challenges, and a challenge is defined as any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective.
Some of the challenges are limited accessibility and network connection, school with limited technical support, lack of effective training, limited time, and then lack of teachers' competency. Jelas pada saat kita akan menerapkan media, selain faktor-faktor yang tadi kita sebutkan, juga ada banyak tantangan-tantangan lainnya. Di antaranya misalkan keterbatasan akses dan kemudian networknya, mungkin kuotanya yang susah, mungkin sinyalnya yang susah, kemudian juga mungkin sekolah juga untuk teknis supportnya terbatas, misalkan tidak ada orang khusus IT yang memahami, atau malah nggak ada teknisi sama sekali. Jadi ya perlu ada, kapan lu perlu gua ada, jadi siapa aja yang bisa ya dia yang bantuin gitu. Kemudian lack of active training, mungkin juga kurang dari segi trainingnya, sehingga apa yang ada saja kemudian diusahakan. Kemudian waktunya terbatas, mungkin dari misalkan pembelian alat baru, misalkan interactive board yang sekarang sedang dikembangkan, misalkan mungkin pelatihannya kurang, sehingga ini malah difokuskan untuk misalnya hanya sekedar nonton YouTube saja. Padahal kan bisa digunakan untuk hal lain, gitu itu contohnya. Kemudian lack of teacher kompetensi, nah itu mungkin beberapa gurunya memang kurang menguasai dari materi maupun media yang diperlukan dan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi memang tuh tantangannya juga cukup banyak apa yang terjadi di lapangan dan kemudian apa yang menjadi standar ideal untuk suatu kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Okay, kemudian technology won't replace teachers, but teacher who don't know how to use technology will be replaced. So the important thing is pedagogy, not technology. With technology help and enhance, but not as the main show. Jadi banyak yang merasa, aduh kayaknya kalau ada teknologi mungkin nanti guru diganti. Dulu sempat ramai kayaknya nanti diganti AI atau malah diganti robot. Nah, kemarin saya lihat di internet, di Instagram, nah ternyata betul ada mulai beberapa robot yang diperkenalkan di beberapa sekolah tertentu. Tapi ini untuk mengajarkan siswa SD gitu. Jadi ya, we'll see how it goes gitu. Jadi ya, it's starting there probably, tapi secara umum dengan para guru-guru yang mengetahui dan mengembangkan diri terkait teknologi, setidaknya mereka bisa mengejar ketinggalan dibandingkan mereka para guru yang memang uh, saya mau analog saja terus-menerus gitu ya, atau tidak mau mengembangkan diri, tidak mau mengikuti pelatihan, atau misalkan kurang update terkait berbagai hal, bahkan jangankan dari segi media dan ICT, dari segi bahasa juga dan akses dan sebagainya, kalau guru-guru tidak mau mengembangkan, mereka juga akan bingung dan kesulitan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh para siswa. Nah, sehingga so the usual pedagogy approach for teaching learning process itu adalah PPP approach, which is presentation, and then practice, and then role play. Jadi dengan kita menerapkan PPP, presentasi, kemudian praktis latihan, dan role play, nah diharapkan lebih menempel untuk pada saat pembelajaran atau mendiskusikan materi dan kemudian mengimplementasikannya. Jadi dengan PPP approach ini diharapkan lebih mudah dipahami dan dicerna dibandingkan hanya sekedar simulasi saja atau penyampaian materi saja. Oke, tadi meskipun hampir mirip-mirip, tapi sekilas secara umum, the problem with teachers and technology, one is they don't know technology, and then the second one, they are not well informed about instruction online learning, and then they have no time to learn, and then they also have no motivation, and then most probably they have no choice, so they forced to do so. Jadi ya untuk masalah teknologi ini kebanyakan sih pada sudah tahu garis besarnya. Cuma kadang-kadang kalau untuk lebih mendalam mungkin mereka masih butuh latihan. Sementara beberapa waktu juga terbatas. Kemudian banyak juga guru yang mengajar misalkan di beberapa tempat. Sehingga kalau untuk menambah latihan lagi waktunya kurang dan sebagainya. Jadi memang cukup banyak gangguan dan faktor itu kalau kita pertimbangkan panjang lebar. Kadang-kadang misalkan mungkin gawainya yang tidak mencukupi atau misalkan apa namanya ya mungkin katakanlah beliau mungkin memang tidak terlalu memahami teknologi. Kalaupun untuk media misalkan beliau lebih suka yang analog dan sebagainya. So there's a lot of things that needs to be considered and it makes them problems for some teachers in all over the place gitu. Jadi memang ada beberapa mungkin yang menyebabkan permasalahan akhirnya ini dan sebagainya. Oke, nah sementara kalau misalkan kita menerapkan ini dengan baik,
Nah, kita akan menemukan kesuksesan dan kelancaran. Karena pada intinya, pada saat kita menerapkan media, mau non-projected, mau projected, menerapkan teknologi, menerapkan aplikasi, dan yang lain sebagainya, intinya itu adalah untuk mempermudah kita. Teknologi gunanya untuk mempermudah, sehingga dengan penerapan tersebut diharapkan pada saat kegiatan belajar mengajar, baik guru maupun siswa, lebih mudah. Okay, to key factor for successful ICT use in education, kunci utamanya agar penerapan ICT dan media bisa lebih sukses di kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah provide enough digital devices, kemudian ensure good infrastructure, train teachers in digital literacy, integrate ICT into the curriculum, and then balance the cost and benefit, and then create supportive school policies. Jadi memang pada saat kita ingin menerapkan suatu hal ini, faktor-faktor ini juga perlu kita kembangkan biar lebih sukses dan lancar pada saat implementasi media dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi jelas infrastrukturnya harus baik, kemudian alat-alat gawainya juga ada dan tersedia sesuai dengan jumlah guru dan siswanya. Kemudian juga gurunya juga punya literasi digital yang mumpuni. Kemudian menerapkan ICT dalam kegiatan belajar mengajar dan kurikulum. Kemudian biayanya juga tersedia, kalau ada misalkan yang rusak lah, harus ganti apa dan sebagainya. Dan kemudian memang kebijakan sekolah mendukung hal tersebut. Jadi saya dulu pernah ada teman, jadi di sekolahnya itu yang pertama akan ada komputer di setiap kelas dan ditambahkan ada CCTV. Nah, jadi kemudian para siswa dipanggil berserta orang tuanya dijelaskan, nanti di tiap kelas ada komputer sama CCTV dan sebagainya. Jadi ya, some parents were okay with it, some parents were okay with it, and some were like, ya buat apa sih komputer lagi dan sebagainya. Jadi ya, memang sometimes digital literacy doesn't always align with mindset gitu lah. Jadi memang pada saat kita kegiatan belajar mengajar, hal yang juga perlu kita kembangkan adalah mindset atau pola pikir. Jadi dengan literasi digital, juga literasi keuangan, literasi kebahasaan, literasi kesehatan, bahkan termasuk mindset atau pola pikir juga yang sebaiknya kita pertimbangkan dan kemudian kita didik gitu ya agar menjadi lebih baik. Nah, terutama kalau misalkan kita lihat dari media, kemudian gaya belajar, kemudian kita lihat dari Cone of Learning-nya Edgar Dale ini, nah kita bisa lihat bahwa bagaimana orang pada saat dia semakin tinggi, dia bisa lebih memahami dibandingkan hanya sekedar duduk diam gitu loh. Jadi memang pada saat seseorang akan lebih ingat kalau dia misalkan dia melakukan sesuatu, kemudian juga membaca, menulis, dan kemudian dengan berbagai aktivitas tersebut dikembangkan sehingga dia bisa lebih baik dari segi pemahamannya dibandingkan hanya sekedar duduk dan kemudian mencoba mencerna tadi apa yang disampaikan. Jadi kita bisa lihat di sini 10% dari membaca, 20% dari mendengar, dan 30% dari melihat. Sementara kalau dari demonstrasi 50% dari melihat dan mendengar, dan untuk partisipasi aktif 70% dari yang dikatakan dan ditulis, kemudian 90% dari yang dilakukan. Makanya pada saat pembelajaran, makanya sebaiknya tidak hanya sekedar simulasi atau contoh saja, tapi juga dengan role play. Jadi syukur-syukur mereka memahami dan juga lebih menjiwai. Nah, sehingga untuk yang generasi zaman now, sebagai seorang guru, jadi yang perlu diperliki adalah dua hal. Yang pertama, pedagogic knowledge. Yang kedua adalah content knowledge. Jadi pedagogic knowledge, jadi dia memang tahu cara mendidik, tahu cara mengajar, bagaimana mengatasi para siswa dan yang lain sebagainya, beliau punya ilmu tersebut. Nah, ilmu yang kedua adalah content knowledge. Jadi para guru ini atau para beliau-beliau ini menguasai materi dalam pembelajaran, tahu mana kira-kira yang sesuai, mana yang kira-kira lebih cocok dengan zaman now dan kondisi para siswa. Jadi tidak hanya sekedar memberikan materi selesai, kemudian that's it begitu saja. Tapi kalau perlu ditambahkan dengan suplemen dan add-ons lainnya sehingga lebih relatable dengan kehidupan nyata dan sehari-hari. Oke, kemudian dengan berbagai perkembangan teknologi dan media, sehingga sekarang kita sebaiknya bukan menghapus, tapi mentransformasi pembelajaran. Jadi kita substitusi, kemudian augmentasi, modifikasi, dan redefinisi.
Untuk substitusi, misalkan kalau untuk nulis, dulu kita nulis pakai pen and paper, sekarang misalkan pakai Google Docs. Kalau augmentasi, nah misalkan kita gunakan beberapa fitur lain. Misalkan apakah tambah ke AI atau yang lainnya. Kemudian modifikasi, misalkan menulis ulang. Apakah katakan misalkan lewat media sosial atau yang lainnya. Kemudian redefinisi, misalkan pembelajaran tidak harus selalu katakanlah lewat buku, bisa lewat video, bisa sinkronus, asinkronus, dan sebagainya. Jadi memang untuk sekarang dengan berbagai perkembangan media dan teknologi ini sudah bukan lagi waktunya duduk diam, tapi juga kita lebih cari cara yang lebih inovatif biar kegiatan pembelajaran itu juga bisa memberikan nuansa-nuansa baru kepada para siswa. Tapi juga jangan hanya misalkan ini tablet baru, ini silakan baca materinya, ini link Google Drive-nya, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Jadi jangan. Jadi sebagai guru kita juga sebaiknya memberikan pengarahan dan arahan gitu ya, sehingga para siswa ada gambaran apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak. Gitu. Jadi tidak berarti with amazing or good or high tech technology means you're done. Jadi tidak begitu. Jadi memang masih banyak hal dan faktor yang perlu kita pertimbangkan dan implementasikan. Oke, nah kemudian dengan berbagai perkembangan media tadi, jelas salah satu yang juga dikembangkan dan cukup populer sekarang itu adalah sebagai media sosial yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Apakah dalam bentuk blog, misalkan, atau dikembangkan lewat Google Sites, atau misalkan menggunakan media Instagram, atau misalkan ditulis dalam Facebook Forum dan yang lain sebagainya. Jadi cukup banyak hal yang bisa digunakan dan dikembangkan tergantung dari kreativitas para guru masing-masing. Nah, sehingga dengan berbagai perkembangan tersebut, sehingga peranan guru antara lain terkait teknologi ini adalah, so teachers role regarding technology, first one, to know the availability of online resources and screening the content to deliver to the students in order to make teaching learning process effective. And then second one, approach students through their apps, and then utilizing apps and gadgets in the right way, ask them to be more active, and then set the rules of the gadgets or apps usage. Jadi pastikan para guru dan para guru itu mengecek dan men-scroll kira-kira apa yang penting untuk para siswa dan kemudian bisa digunakan atau tidak. Availability-nya ada atau tidak, apakah berbayar atau tidak, apakah mudah diakses atau tidak. Kemudian juga dekati siswa menggunakan app yang memang mereka sukai, kemudian juga menggunakan app dan gawai dengan cara yang tepat. Kemudian usahakan lebih aktif secara fisik. Jadi misalkan katakanlah setengah jam menggunakan gawai, setengah jam lagi misalkan TPR atau physical respon dan lain sebagainya. Jadi kita balance antara online dan kemudian offline. Kemudian yang kelima, pastikan ada aturan yang jelas pada saat menggunakan gawai yang terkait dengan atau terkoneksi dengan internet. Jadi kita ada gambaran dan batasannya sehingga para siswa tahu boundariesnya seperti apa. Gitu. Karena seperti teman-teman tahu kan sekarang banyak cyberbullying dan sebagainya. So we try to be eliminate of that. Ya. Oke, kemudian dengan ICT juga jelas ada keuntungan dan kelebihannya. Secara umum untuk adanya ICT sehingga kita ada kemudahan gitu dalam menggunakan atau memperoleh atau mengimplementasikan suatu pembelajaran. But in a way, secara advantageous-nya ini misalkan flexibility, kemudian autonomy, motivation, dan kemudian resources. Jadi memang siswa mudah mengakses pembelajaran kapan saja, kemudian siswa bisa belajar sesuai dengan pace yang mereka memang kuasai, kemudian juga mereka ada motivasi-motivasinya, dan kemudian mereka punya sumber-sumber yang bisa dipelajari sendiri. Nah, untuk disadvantage-nya, ada digital divide, kemudian ada distraction, technical issues, dan kemudian quality control. Jadi untuk distraction jelas mungkin mudah terganggu dengan berbagai games online dan yang lainnya. Kemudian technical issue mungkin masalah-masalah lain misalkan sulit sinyal, mungkin habis kuota, mati listrik dan berbagai hal lain. Kemudian quality control mungkin ada beberapa hal misalkan glitch atau backburner sehingga memang
beberapa hal kurang sesuai. Dan untuk digital divide ini sudah kita diskusikan. Jadi digital divide itu adalah kemampuan yang berbeda antara satu dan sama lainnya ketika mencoba mengakses teknologi dan internet. Jadi memang kalau yang sudah terbiasa sebagai digital native, mereka sudah sangat awam sekali, mereka sudah sangat menguasai cara menggunakan gawai dan kemudian terkoneksi dengan internet. Sementara ada yang memang non-digital native, mereka benar-benar nggak tahu, tidak punya literasi digital yang baik, cara akses, download, dan sebagainya juga nggak tahu. So that's digital divide. Jadi memang itu agak cukup sulit pada saat kita ingin menerapkannya ke kelas, jadi pastikan digital divide-nya levelnya tidak terlalu berbeda jauh. Karena nanti ada yang cepat bosan, tapi ada juga yang memang sangat tertarik karena baru mempelajari. Oke, sehingga kita bisa simpulkan bahwa there are two tips that can be concluded. Yang pertama adalah technology is here with us. Kemudian with technology and good pedagogy means you get a good results. And then with technology means improving language and learning and enhance teaching learning process. Jadi memang dengan adanya teknologi dan perkembangannya yang terus-menerus, saya rasa akan sulit untuk benar-benar menghilangkannya atau meminimalisirnya gitu. Karena memang itu sudah terjadi dan akan terus berkembang. Tapi dengan adanya teknologi, kita gabungkan dengan pedagogi yang baik dan kreativitas dari para guru, kita mudah-mudahan mendapatkan good result gitu ya. Jadi kita with good result means we deliver good effort as well. Kemudian dengan adanya teknologi juga membantu dalam hal kegiatan belajar mengajar bahasa sehingga diharapkan bisa meningkatkan prosesnya menjadi lebih baik dan lebih efektif. Oke, jadi itu summary dari keseluruhan materi yang kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-12. Terima kasih sudah hadir dan menyimak. So I wish that may your days are filled with warmth and happiness. Amen. Thank you.